Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dipa Reka Payesti, NPM 204300096, kelas C dari prodi S1 Ilmu Komputer. Nah, di sini saya akan menjelaskan jawaban dari soal UAS pemrosesan data terdistribusi. Soal yang pertama yaitu pengertian dari sentralisasi, desentralisasi, dan berikan kelebihan dan kekurangannya. Pertama yaitu sentralisasi. Sentralisasi merupakan sistem yang menetapkan data informasi terpusat yang umumnya bersifat tertutup untuk umum dan didistribusikan terpusat. Memiliki mainframe sebagai sumber basis data dan intranet. Karakteristik utama pendekatan terpusat adalah termasuk kontrol, efisiensi, dan ekonomi. Misalnya sebuah sistem pengarsipan terpusat di mana catatan untuk beberapa orang dan unit yang terletak di salah satu lokasi pusat dan umumnya di bawah kendali orang staf catatan atau dalam kasus besar sistem pengarsipan tersebut. Nah, sentralisasi memiliki kelebihan dan kekurangannya. Berikut ini kelebihan dari sentralisasi. Yang pertama, tanggung jawab dengan mudah ditempatkan. Yang kedua, efektif penggunaan peralatan, perlengkapan, dan ruang. Yang ketiga, sumber data terkait disimpan bersama-sama. Yang keempat, memberikan kontrol terpusat menggunakan teknologi. Yang kelima, mengurangi duplikasi dan peningkatan keamanan. Dan yang terakhir yaitu informasi bergerak cepat, terutama dalam proses keadaan darurat. Nah, sedangkan kekurangan sentralisasi sendiri yang pertama yaitu dapat mengakibatkan peningkatan sistem pengarsipan pribadi. Yang kedua, membutuhkan waktu yang ekstra. Yang ketiga, pengembangan sistem dan arus informasi yang cepat, biaya pengembangan yang rendah, dan yang terakhir yaitu keberhasilan organisasi tergantung pada kompetensi eksekutif yang mungkin cukup beresiko. Setelah itu yaitu pengertian dari desentralisasi. Desentralisasi merupakan pemrosesan yang dilakukan di masing-masing pengguna yang dibagi menjadi dua, yaitu peer-to-peer dan sistem terdistribusi. Penempatan data atau informasi dan aplikasi yang digunakan untuk memperoleh informasi diletakkan secara tersebar, karena desentralisasi ini merupakan kebalikan dari sentralisasi. Desentralisasi juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu dapat mengurangi beban aktif kerja eksekutif, pengambilan keputusan lebih cepat, meningkatkan biaya administrasi dari setiap divisi atau departemen. Terakhir, tidak memerlukan ekstra ruang yang diperlukan untuk file terpusat. Kekurangan desentralisasi sendiri yaitu yang pertama, harus ada fasilitas fisik dan personil terlatih dari setiap divisi departemen. Yang kedua, kurangnya keseragaman dan prosedur konsisten. Dan yang terakhir, kurangnya penganalisisan serta pengontrolan informasi. Lanjut ke soal yang kedua yaitu pengaruh distribusi pada organisasi. Pengaruh distribusi pada organisasi yang pertama yaitu departemen pemakai memiliki fasilitas komputer dan akses data yang lebih baik. Yang kedua yaitu pengolahan data dapat online dengan waktu respon yang cukup cepat. Dan yang ketiga, departemen pemakai bertanggung jawab dalam menggunakan komputer mereka. Yang keempat, pemasukan data dipindahkan ke departemen pemakai sehingga mereka bertanggung jawab atas ketepatan data tersebut. Yang kelima, proses informasi fungsional dapat didistribusikan sedangkan yang strategi dipusatkan. Yang keenam, manajemen fungsional lebih efisien dan bertanggung jawab untuk kegiatan masing-masing. Dan yang ketujuh, manajemen strategi mempunyai logistik yang luas pada suatu lokasi.
Dan yang kedelapan, untuk kontrol strategi yang terpusat dan pendistribusian proses fungsional diperlukan reorganisasi perusahaan. Dan yang kesembilan, Departemen Pengolahan Data dan hubungannya dengan departemen lain merupakan faktor dari restrukturisasi. Yang ke-10 yaitu manajer departemen harus mampu dalam menggunakan komputer yang sekarang sudah tersedia bagi mereka. Yang ke-11 yaitu jaringan tidak lagi dipengaruhi oleh jarak sehingga pengolahan dapat secara nasional maupun multinasional. Dan yang terakhir yaitu keterlibatan top manajemen penting dalam mengikuti perkembangan teknologi dan menyelesaikan masalah yang disebabkan oleh PDT. Kelebihan distribusi pada suatu organisasi yang pertama yaitu kinerja yang lebih baik karena dapat ditempatkan di tempat yang sesuai dengan kebutuhan dan komputer-komputer dalam sistem dapat bekerja secara paralel sehingga pembebanan pada komputer menjadi seimbang. Yang kedua yaitu alasan ekonomis, bahwa merancang sistem yang terdiri atas jaringan komputer-komputer kecil dibandingkan dengan mengimplementasikan komputer tunggal yang canggih. Dan yang terakhir yaitu alasan organisasi dan otonomi pada sistem-sistem yang berpartisipasi. Misalnya, pada suatu kantor perusahaan terdapat beberapa departemen. Dengan pengolahan data terdistribusi, data-data perusahaan akan disebar ke tiap-tiap departemen yang bertanggung jawab. Selain kelebihan, terdapat juga kekurangan distribusi pada organisasi. Yang pertama yaitu masalah kompleksitas, yaitu bukan pekerja yang mudah untuk membuat pengolahan data yang tersebar terlihat sebagai satu kesatuan. Yang kedua yaitu masalah desain, bahwa desain yang dibuat harus memperhatikan arsitektur komputer yang terdiri atas sistem-sistem yang terpisah. Selain itu juga harus memperhatikan data yang difragmentasi ke dalam lokasi yang berlainan. Yang ketiga yaitu keamanan data. Bukan hanya satu sistem yang harus diberi proteksi keamanan data. Dan yang terakhir yaitu kendala mempertahankan integritas, karena dalam menjaga integritas sistem melalui jaringan juga dapat memakan resource yang besar dari jaringan tersebut. Lanjut ke soal yang ketiga yaitu pengertian dari sistem terintegrasi dan sistem tidak terintegrasi. Yang pertama, sistem terintegrasi. Sistem terintegrasi merupakan sebuah rangkaian proses untuk menghubungkan beberapa sistem komputer asasi dan software aplikasi, baik secara fisik maupun secara fungsional. Keuntungan dari sistem ini adalah membaiknya suatu arus informasi dalam sebuah organisasi. Contohnya yaitu dalam bidang layanan kesehatan berupa data pasien sebelum melakukan penanganan medis. Setelah itu yaitu sistem yang tidak terintegrasi. Nah, yang dimaksud dengan sistem yang tidak terintegrasi adalah suatu pemrosesan data terdistribusi yang digunakan untuk mendeskripsikan komputer yang digunakan di departemen pemakai yang sedikit hubungannya dengan mesin yang lebih tinggi tingkatannya, agar pemakai dapat mengerjakan pekerjaan mereka sendiri. Jadi, manajemennya berbeda, program aplikasi berbeda, data disimpan dengan rancangan sendiri, namun mereka saling mengirim transaksi atau pemakai suatu sistem menggunakan program yang lainnya. Yang keempat yaitu tujuan utama dari pengolahan data terdistribusi. Yang pertama yaitu otonomi lokal, yang memberikan tingkat otonomi lokal dalam komputasi kepada kelompok pemakai lokal. Yang kedua yaitu meningkatkan produktivitas end user, yang apabila terjadi peningkatan maka akan dilanjutkan, dan apabila mengalami penurunan maka akan direvisi kembali. Yang ketiga yaitu dialog terminal lebih efektif. Yang keempat, membuat jarak menjadi transparan. Yang kelima yaitu ketersediaan dan keamanan.
Privasi dan keamanan ini digunakan untuk mencegah pengaksesan data dan sumber daya tanpa izin dan melindungi data dari kegagalan maupun tindak kejahatan. Yang terakhir yaitu ketepatan dan konsistensi. Ketepatan dan konsistensi ini dibuat untuk mencegah terjadinya banyak versi dari data yang sama yang tersedia bagi pemakai dalam tingkat pengupdatean yang berbeda. Untuk mencapai tujuan tersebut, ada beberapa hal teknis yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu penggunaan komputer mini dan mikro. Menghubungkan komputer mini, mikro, dan besar menjadi sistem yang paling efektif biayanya. Yang kedua yaitu teknik database. Menggunakan teknik ini untuk menjamin data yang sama dapat diakses oleh banyak pemakai dengan cara yang fleksibel. Yang Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.